Lanjut game kedua guys. Lanjut. Onyx lawan Aura Fire. Penting sih, penting Siapakah menurutku. yang bakal tapi lodiganya memenangkan? sama fisikalnya Iya. semua jadi serba salah. Itu Barbil-nya bakal menghantam pemain-pemain dari Aura Fire. Gaskin, gaskin. Ah, Sanita lagi coy. Ini yang akan penting, efek sisi yang akan dihindari oleh kedua bot laner, dan apakah akan menjadi kunci penting untuk mereka berdua. Oke, ini dia di game yang kedua. Ini penantian Onyx untuk membalaskan dendam atas leg yang pertama. Akankah berhasil atau tidak? FPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the lane. Nggak ada berubah. Kairi Hero dengan Aura. Leo Morse-nya kali ini yang mungkin Kairi Leomord pak. kita semua. Wah, siapa sangka Siapa yang bahwa sangka? tiba-tiba akan ada Barbil di game kali ini, Cimomo. Dan kalau kita menyaksikan sedikit kehadiran dari Boots di XP Lane sebagai Fredrin, yang tadi Cimomo sempat bilang juga bahwa efektivitas dari Fredrin masih bisa maksimal ketika di tangan dari Boots. Iya, makanya ini bisa dibilang mungkin sejauh ini masih Boots doang sih yang efektif bawa Hanya Fredrin. Boots. Hanya Boots yang cukup efektif bawa Fredrin di area XP. Ya, bahkan lihat sekarang Kairi udah punya double buff-nya, Sin di pressure, dan bahkan bisa jadi first blood. Dikarenakan momentum semakin sekarat pun sudah damage semakin pedih dengan memastikan bahwa nanti The Outkeeper memberikan critical damage untuk Leomord-nya. Dan lihat gimana Kiboy ngusir Sin sampai balik masuk ke area base-nya, Be. Wah, Kairi sekarang udah punya Phantom Cimomo. Buki bakal coba masuk di ganyang, dan Bahan terpaksa sepertinya akan menjadi target kedua Wah, yang berhasil Leomord didapetin keluar. oleh Onyx. Wah, benar-benar dipaksakan Belajar tim juga fight jadi nih. early game. Mencari level 5 dengan point kill membuat Kairi lebih pasti lagi untuk power dari Retribution-nya nanti ketika melakukan setup menuju ke arah turtle yang pertama. Tapi kalau memang kita Yes, melihat Fredrin di Bang. tangan Boots ya, di posisi EXP akan lebih sedikit slow tempo lah, dibandingkan mungkin dia ngebawa hero-hero yang monotone seperti Pakito atau mungkin seperti Uranus tadi. Nah, lihat Kairinya level 5 Cimomo, 2 point kill. Benar-benar menjadi XP yang cukup untuk mendapatkan power of Retribution di level yang kelima. Iya, dan Sans lagi-lagi dengan Kaditanya ini yang membuat semua pemain-pemain dari Aura, mereka cukup harus aware dengan pergerakan dari Sans yang bisa muncul dari boost manapun. Sementara kali ini dengan tatanan sudah mulai di ganyang oleh pemain-pemain dari Aura, sementara Hai bakal coba untuk menahan dua pemain di area depannya. Sans masuk ke area belakang tapi ternyata ditahan. Aran berhasil menyelamatkan hidup dari seorang Sin. Kelas. Tidak akan menjadi pertukaran, Kairi tidak terhentikan dengan Barbil di tangan seorang Kairi, sementara Aran akan coba dikejar, enggak, ternyata akan lebih berfokus gimana caranya Onyx mereka dapetin trade atas kehilangan seorang Sans yang dimana dari Aran memang sempat tahan dengan adanya Onward tadi. Be. Siapapun yang nge-call kalau Aaron masih ready flickernya, ini bisa dibilang jadi satu player yang benar-benar Gas, disiplin gas. dan on point. Ya, dan Karena call-nya bikin Kairi langsung mundur dan bahkan lihat gara-gara turtle diamankan, cewek dapetin Hasclaw dan di mid lane langsung di all in lagi. Hampir saja ditenggelamkan tapi Sin masih selamat ke one last hit. Dan tidak bisa selamat walaupun burungnya udah terbang jauh tapi terkejar. Dan waktu Biasa menjadi bangku. solo kill dari seorang cewek. Dan bahkan Kiboy menutup pergerakan Kabuki. Where are you going Kabuki? Ternyata dia masih kabur ke arah belakang karena Kiboy udah gak ada di lagi. Ya, dan Hai sekarang jadi kerja keras banget karena dia harus ngelakuin rotasi, dia harus buka map untuk pemain-pemain dari Aura Fire, tapi di sisi lain Kabuki juga agak sedikit kesulitan dari segi landingnya. Wah, lihat Players Gold by UBS Gold Kairi 2800 di atas banget dan hampir menyentuh 3000 bahkan. Oke, lihat. Dapat lagi. Sans. Pemrial dari seorang Kyrie langsung menabrak dan mendapatkan seorang Van. Iya. Wah, itu dia. Salah satu kuda yang memang tidak terduga-duga. Karena memang Aura Fire kayaknya nggak ready ketika ada satu pick off dan lagi-lagi ada dua loh sekarang yang pegangin bushnya. Ada Kadita, ada Kaja. Jadi bener-bener Aura Fire nggak bisa Kadita, secara Kaja, si paksa Kumbung, membuka ngeri. map di mid lane. Mohon maaf, ini ada kuda lepas. Iya dong. Pas security. Kita mengekspresikan gitu loh, biar dapat feel-nya yang nonton di Bagus rumah. banget. Iya, seorang kuda jalan di depan sana. Nampaknya Oh, ada invasi yang hai. dilakukan. All in terhadap seorang Keyboy. Itu yang akan coba didapatkan, tapi ternyata di adjustment-nya Wah. membalikan keadaan. Happy bertimpan di
dibalikin dan bahkan Hai menjadi korban kekanasan dari Sans. Double kill, gila Sans. Counter set up from Onyx. Kali ini benar-benar Dibalikin dong, melancarkan ngeri pasukan dari kali Aura nih. Fire. Memporak-porandakan Lihat dari Sans. strategi Sang Naga. Kayaknya Sans kalau main Kadita cuma ada 2 tombolnya. Apa? Tombol Recall. over sama recall. Iya. Nggak, feeling gua kalau dia pakai temper sih udah lecet tuh ya. Nah, kayak punya gua tuh rusak tuh nggak? Bener. Tapi balik lagi, setup menuju ke arah Turtle udah dibuka juga sama Kairi. Dan bakalan dikasih info sama Boots karena gak ada yang bisa menumbangkan Boots di early game. Lihat, sebagai ex-laner, dia bisa ngebukain map sejauh apapun Ranger Mas. Dan dia sekuat itu untuk coba Sekuat itu. dimakan. Makanya. Aran sekalipun dan lihat tiba-tiba hampir saja para pasukan dari Aura Fire termakan kembali Sans. Menjadi sosok yang akan coba dimakan dan shutdown terjadi. Tapi di arah bottom lane, Itu dia. Kairi tidak akan meninggalkan tanpa ada pertukaran trading. Kembali lagi, Onyx punya satu pesan penting. Mereka tidak Wah, pernah mau kacau, pulang coy. dengan tangan kosong. Iya, lagi-lagi Kacau, sekarang kacau, banyak kacau. banget yang terjadi. Tapi Kiboy, Kiboy, lihat, Dia nggak mau purple pulang. buff-nya nggak mau, dia juga kehilangan purple buff-nya. Dan bahkan ini akan membuat Van makin lebih susah untuk mengejar ketertinggalan atas Kairi. Oh my god, ini Lancelot tanpa adanya purple buff itu berat banget Momo-chan. Dia memang butuh Thunderbolt, dia butuh Endless mungkin untuk bisa bertahan. Tapi sekarang dia lihat langsung di pencapan, langsung dimakan. Hai, tidak bakal dikasih nafas sama sekali. Dan Kairi, Barbella masih ditahan, masih di kandang, belum Wah, dilepaskan. ini bisa Karena tim fight-nya sesungguhnya akan terjadi sekarang. Mereka masih mau lebih. Ada Pendrastan di depan sana. Tidak ada flicker kembali dari seorang Sheena. Hai, langsung ada Unstoppable from Kairi. Bergerak di arah belakang dengan kuda liar. Kairi, iha! Kuda liar dari Kairi benar-benar menggoncang Sang Naga Merah. wow gila ini seakan-akan apapun yang dilakukan sama pemain-pemain dari Wah, Aura ngeri Fire kali, coy. itu jadi serba salah, Be. Mereka mau cover daerah mid-nya, 3 pemain yang coba untuk melakukan clear cepat aja ditahan sama pemain-pemain Onyx. Mereka buka konsil, mereka coba kasih presence biar scene-nya seakan-akan peka dengan Oh. adanya keberadaan dari Kiboy yang punya dimanjakan, tapi Wah. itu bukan jadi suatu komitmen dari Onyx sendiri. Iya, jatuhnya Onyx bener-bener ngelakuin hal apapun Aura Fire serba salah. Karena apa? Karena semua battle spell-nya juga nggak ready. Secara bersamaan lihat salah satunya Aran. Oke, Aran juga bakal komit. Lihat Aran pun sebagai EXP Masih. laner gak punya kekuatan apapun untuk bertahan Cek seorang Kiboy. diri. Dibalikin. Dibalikin Karena di semua. leg yang pertama Aran yang recall-recallin Suns. Iya, sudah bakal di depan sana. Van kembali lagi coba dikejar oleh seorang Kairi. Dengan kuda jingkraknya berhasil mendapatkan Van untuk keempat kalinya. Lagi dan lagi. Iha! Hahaha, cakep. Demen banget lo ya. Ini kudanya. Ini Barbilla lepas ke sini. ngejar 1v1 di bottom lane, Oh, oh. teman-teman. Kabuki. Oke. One by one situation. Blazing Red from Kabuki pun tidak akan cukup. Wow. Dengan adanya first damage yang diberikan oleh seorang cewek. Fair. Owning condition 7.000 gold difference. Ini benar-benar the whole gap yang Gawat, sangat gawat. jauh. Dan ini Udah. mungkin alasan kenapa tadi KB bilang, Ya. posisi dari Leomord ditaruh di posisi jungler itu cocok banget dengan KJ yang dibawain sama Kiboy. Iya, karena jadi damage eksekutornya ada. Iya. Dan ditambah Kairi sekarang punya Blade of Despair. Jadi critical damage-nya bakal makin banyak. Damage dari Pattern Stitch-nya juga bakal lebih mengerikan. Dan lihat Kiboy Suns, mereka berdua featuring untuk mengeluarkan recall tas-tasnya. Oh, tapi ini menjatuh menuju ke arah belakang. Hai, tidak akan dikasih nafas sama sekali. Para pasukan dari Aura Fire hanya bisa berpasrah diri. Sin bahkan harus menggunakan PNS Strike jauh dari lapangan. Tapi saat memotong itu semua, membuat Aran terkejut terheran-heran. Dan bahkan sang Aran Effect kali ini benar-benar dilenyapkan dari line of down. Dan ini udah jadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Aura Fire karena perbedaan 9.000, lihat Airi. Wah, udah. 1.300. Enggak, ini masalah gini. Lancelot itu kan punya power early. Kacau. Dan ini dia di Early-nya early-nya nggak jalan. nggak jalan, terus disuruh lawan Leomord juga punya power early. Dan apalagi kita tahu bahwa Leomord ini kan Pasifnya. lumayan memberikan pasifnya. The Outkeeper akan memberikan critical Udah, pasti. udah. Iya kan? Pasti, udah. pasti keluar. Semakin Ketika- sekarat lu apalagi. Iya, sekarang 50% bahkan untuk sekarang. Lihat dari komponen itemnya. Wah, jauh banget. Jauh banget. Buset. 3.000 gold leading dari cewek juga bahkan di atas Kabuki. Dan lihat Blade of Despair. Biasa rata kanan, ini rata kiri golnya bro. Dan lihat sekarang Aran di pick off lagi berkali-kali Ranger Mas dengan metode yang sama. Tapi masalahnya apa? Aran memancing amarah sang Kabuki. Raja Langit di leg yang pertama. Dan benar-benar kali ini Aran dibalaskan, dibuat
tidak bisa bermain di leg yang kedua. Gila, 1-4-0 Mati dari kabuki. Aran. Di menit 9. Dan bahkan dari Aura Fire pun secara keseluruhan mereka nggak bisa berbuat banyak. Dan split push doang yang bisa dilakukan oleh seorang Kabuki. Kalau Fan lakuin split push seperti tadi, kemungkinan dia dipanis oleh Carry akan terjadi lagi. Dan game back by Grab sepanjang Ambil Indonesia Season 12 berjalan, Fan Enggak. selalu menduduki posisi tertarik pertama karena dia Oke. punya retribusinya bagus. Mungkin fun fact-nya akan ditambahkan sedikit. Sebelum ketemu Onyx di leg yang kedua, karena lihat 0 turtle, 0 Lord buat Fan untuk di leg yang kedua kali ini. Fan biasanya 11.000 selalu mencuri loh. satu, tidak ada perfect turtle untuk musuhnya ada kondisi sekalipun. Game 1, Game 1 itu sudah terbukti, tapi lihat karena mereka sadar Fan masih Nggak ada bersinar damage dengan Kabukinya. Lancelotnya dengan game pertama, akhirnya mereka lebih respect. Udah Tajam juara dari ini sih. jawaban. Sekalipun masuk Udah nggak rata bakal ini bisa coy. keluar lagi. Fan cuma NC. dikasih pintu gerbang. 11.000 loh. Cuman anak-anak. ini endless battle juga udah diamankan oleh Backgroundnya Kairi. lupa. Akankah Parsa. ada sebuah tabrakan Buset. di arah mid lane karena Keyboy Lihat, sudah mulai melakukan setup Mati juga nggak dari ada? top lane. Lihat, One by one situation, 12 point kill, Kairi, Solo 2 kill terus digit tuh. kill. Di belakang sana para pasukan dari Aura Fire tidak bisa bertahan padanya Fan. N. Tembakan para pasukan dari Onyx, mereka memasang team fight lebih. Blessing Blast from Kabuki hanya untuk defensif. Aura Fire diacak-acak, diejam-ejam Dia perasaan. aja. Wah ini Siapapun yang ditarik Parah, selalu parah, akan parah. God, ini bencana. lagi. Leg kedua bukan hanya GG Onyx. Onyx tak terbendung mengubur aura lebih tenggelam. Oke. Gitu aja guys. Bye bye.